أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين. بيان فضيلة النية. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمراد بتلك الإرادة هي النية. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran untuk umat Islam, terutama pemimpin-pemimpin Islam. Hai umat-umat Islam, janganlah engkau berpisah, janganlah engkau berjauh daripada hamba-hamba Allah yang kerjanya ilmu dan ibadah siang dan malam dengan niat semata-mata karena Allah Ta'ala jua adanya. Jelaslah sudah. Kita tidak boleh mendekati orang yang tidak ahli ilmu dan ibadah siang malam. Haram mendekatkan diri kepada siapapun yang tidak berilmu dan beribadah siang dan malam. Wajib kita berteman dengan orang yang berilmu, beribadah pagi dan sore, artinya siang dan malam. Tapi walaupun berilmu, beribadah siang malam, pagi sore, niatnya harus diperhatikan. Lillahi ta'ala. Kalau ada orang yang begitu, pertama alim, dua abid, tiga mukhlis, maka kita disuruh serantang seruntung dengan orang itu. Jangan menjauh dari orang itu. Karena orang terbagi kepada ringkasnya dua. Ada yang begitu, ada yang tidak begitu. Kita disuruh berteman dengan orang yang begitu tadi, jangan dengan orang yang bukan begitu. Kalau disebut ghadwat wal asyi, artinya istiqamah. Nuntut ilmunya istiqamah, arti istiqamah rutin. Lah, ibadahnya rutin, niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena surga, bukan takut neraka, apalagi dunia. Siapa orangnya tidak tahu, ulah wargakah, orang halakkah, pokoknya turunan siapakah. Apabilanya tiga ini ada di badannya, satu ilmu, dua ibadah, tiga ikhlas, kita harus berkawan dengan dia siang malam. Insya Allah narkoba apakah kita akan terhindar. Jadi ini salah satu daripada benteng untuk keselamatan kita. Dari sini sampai seterusnya adalah menjaga teman siang dan malam. Pahamkah? Dan ayat ini jelas pula bahwa di mana adanya Rasulullah SAW. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu berada di golongan orang-orang yang ahli ilmu, ibadah yang ikhlas. Di situ ada Rasulullah. Cuma Rasulullah sudah pindah alam. Jadi kalau orang belum masuk ke alam sana, dia tidak melihat akan Rasulullah itu ada. Kalau orang sudah pindah ke alam situ, walaupun masih badannya di alam sini, tapi ruhnya sudah masuk ke alam arwah, dia akan melihat Rasulullah itu ada. Nah, begitulah. Nah, jadi kita sudah jelas bahwa Rasulullah itu adanya di orang-orang yang ahli ilmu, ibadah, ikhlas. Sebab Allah melarang Rasulullah la tafrud, jangan berjauh. Artinya tetap di situ. Siapa di mana? Yaitu di alladzina yad'una ya'buduna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hubungan yang dibicarakan di sini
adalah yuriduna wajhah. Artinya ilmu dan ibadah didasari semata-mata kompasnya itu adalah menuju kepada Allah. Jangan kompas ini berubah. Asal menuju ke Allah, melihat surga, ke surga. Melihat neraka, takut dengan neraka. Ini kompas sudah berubah. Nah, kita kompas kita ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkau sajalah yang saya maksud, ridho engkau lah yang saya tuntut. Lain dari itu tidak saya perhatikan. Paham? Kalau doa iftitah salat bagaimana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya menghadapkan hati saya. Kalau hati menghadap, badan juga ikut. Disebut badan, di dalamnya ada hati. Kemana hadapnya? Lilladzi fataras samawati. Bagi zat yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Inilah kompas. Nah, disinilah jiwa kita ini kita jaga. Apa jiwa kita udah berubah? Kalau penyakit jiwa udah berubah kompas. Udah bukan Allah lagi tujuan. Kalau semua tujuannya Allah, enggak ada lagi yang stres. Dalil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada jalan 2-3 untuk menenangkan pikiran dan perasaan, hanya ingat kepada Allah. Kalau tujuan kepada Allah pasti tenang. Kalau tenang enggak ada stres. Walau kada bisi duit tetap senang. Walau kada bisi bini tetap senang. Walau kada dihormat orang tetap senang. Walau sakit tetap senang. Jadi tidak ada jiwa terganggu. Orang yang jiwa terganggu, kompasnya udah lain, sudah berubah kompasnya. Rusak pula kompasnya, itu tujuannya untuk pasang. Nah itu. Nah ini jadi dipimpin di dalam iftitah wajhiya lilladzi bagi zat alladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Disetep lagi, ditutup, wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak mau menemankan Allah itu dengan surga. Saya salat karena Allah, bukan salat karena Allah dan surga. Enggak ada dannya, enggak ada. Enggak dicampur-campur. Kalau wudu, saya wudu karena Allah. Jangan begini, saya wudu karena Allah dan supaya hilang panas badan. Enggak ada begitu. Enggak ada dannya, itu enggak ada. Itu namanya wa ma ana minal musyrikin. Kiranya jelas-jelas. Tidak ada pertanyaan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah bersabda, hanya saja dibilang sahih amal. Amal yang sahih, amal yang betul, amal yang sehat, amal yang benar, itu adalah yang disertai niatnya yang ikhlas. Niatnya yang ikhlas. Jadi kalau ada ikhlas, amal itu bukan benar. Kalau ada benar, salah. Bukan sehat. Kalau ada sehat, sakit. Dan setiap seseorang Allah memberi bukan amanah. Yang diberi Allah itu niatnya. Paham tak? Yang diberi Allah itu niatnya bukan amalnya, tapi tiap-tiap amal dari niat. Yang diberi pahala niatnya. Jadi amal itu tidak kena nilai.
yang ada nilai nawaitunya. Kalau dia itu tetap lillahi ta'ala, maka dia mendapat Allah. Kalau nawaitunya wanita, dia dapat wanita. Nang dibaca sama. Baca Quran sama. Quran juga dibaca. Kenapa nang dibaca Yasin? Niatnya karena Allah, dapat tahu Allah. Maksudnya dapat Allah, dapat ma'rifatullah. Itu dapat ridha Allah, itu maksudnya. Itu dapat Allah, bukan Allah itu di peluknya, bukan. Nah, kalau dapat Allah, dunia itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Akhirat di tangan Allah. Kalau Allah ini udah kita pegang, dunia akhirat ada di kita. Enggak ada orang yang lebih besar kekayaannya dan kewibawaannya dari kita. Kalau udah Allah itu udah kita pegang, kita miliki. Cara memiliki Allah hanya ibadah, niatkanlah menuju Allah. Kalau udah dapat Allah, dunia akhirat punya kita semuanya. Subhanallah, kada bisa dibicarakan lagi. Orang pada bingung semua, bingung semua. Dagang nggak ikut, itu nggak ikut, tapi Allah sugihnya kayanya. Ya Allah gembira terus, senang terus. Kalau saya, ya Allah pusing terus, katanya tinggi, pusing terus. Gara-gara pusing, ekstasi lagi. Habis ekstasi, cari teman lagi. Temannya laki-laki pakaian perempuan, nggak pinandu, dikira perempuan padahal laki. Sama-sama main. Nah ini dokter bisa kesini main datang aja. Yang orang di diskotek tuh apa mah? Betandak mana? Kenapa nggak begitu? Ya bedansa. Lawan bupati, lawan bedansa. Bupati itu bedansa berdua. Ini gara-gara penyakit jiwa tadi, karena kompas udah hilang tuh. Wajah tu wajhiya lillazi udah enggak ada lagi, udah ilahi anta maksudi wa ridha matlubi, udah enggak ada lagi. Tepat aturan Allah Taala yang kita baca hari ini, yang dokternya bicarakan masalah ini tepat. Jadi alfaniat itu diberi Allah. Keterangannya untuk jelas. Siapa-siapa mengerja ibadah seperti hijrah. Ya kan? Guru usuk dari kampung Penyayangan. Penyayangan kan kesayangan kan? Lamun pasayangan itu apik. Lawan duit sayang. Apik. Lawan baras sayang. Lamun penyayangan, Masya Allah. Guru Sim Kandari kawin di mana? Pasayangan. Guru Jiran Husin di Pasayangan. Guru Tuha di Pasayangan. Guru Habib Mujirin Pasayangan. Guru Saleh di Pasayangan. Guru Muhammad Jen di Pasayangan juga. Guru Abdul Wahab Pasayangan juga. Guru Sunale Pasayangan juga. Guru Sementadep Pasayangan juga. Guru Ibu Ajibat Pasayangan. Guru Rasad bini kedua Pasayangan juga. Guru Sur kawin dan orang Pakauman. Bujur-bujur penyayang. Penyayanganlah itu ngarannya kampung Bu Untung. Kalau Karaton kan ke kampung Rahmat Tuhan. Kampung Rahmat Tuhan. Nang ini penyayangan, nih dapat rahmat Tuhan. Kawin, ya Allah berusul.
Aduh, biar kada bebaras asal ada nasi sangu. Kalau barasnya aja sulit masak pulang. Nah, gosok. Siapa niat beribadah itu Allah. Nah, itu dari kompasnya. Nah, kalau hijrah, nah itu. Wa rasulih, karena indah terpisah lawan rasul. Rasul pindah, guru pindah. Karena guru pindah, muridnya nang cinta umpat pindah. Jadi pindah itu karena cinta lawan perguruan. Dasarnya. Apa guru aja balik, jadi dia balik juga. Tetap niatnya saatnya dorongan hatinya menjadi umpat balik, kalau guru balik. Ya kanya guru tetap juga, cuma guru balik juga. Nah, apa hasilnya? Maka hasil hijrahnya itu, ibadahnya itu dikabulkan Allah. Kalau dia menuju Allah, sampai kepada Allah. Artinya makrifat kepada Allah, maksudnya Allah itu dimilikinya. Maka dunia dan akhirat tadi ada dikayainya. Wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula. Tuba liman arafa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuzawiquna ma'rifatan insyaallah. Walau Allah. Barang siapa hijrahnya itu karena mengikuti Rasulullah, maka dia dekat dengan Rasulullah. Nah, ini tanda-tandanya. Si A pindah ke satu tempat karena si B, maka dia tidak berpisah kepada si B. Karena niatnya B tadi yang dituju. Tapi kalau niatnya berubah, begitu datang si I, dia berteman dengan si I, melepas si B. Nah, itu kompas sudah berubah. Asalnya tadi yang dituju si A menuju si B, kan B kan? Datang si C, berubah kepada si C, berkawan lawan si, berpisah lawan si B. Nah, itu namanya kompas berubah. Bukan ila rasulih lagi, ila kawan. Nah, di sini kita mengetahui apa kompas kita sehari-sehari itu berapa kali berubah. Berapa kali berubahnya sehari? Berapa kali berubah kompas semalaman? Apa belum memikirkan masalah kompas bisa berlari-lari itu kemarinya, alih-alih? Ini dua aja, Allah, Rasulullah, itu aja. Lamun mingkepan, aku hendak pindah ke Madinah. Pertama, guru pengada di Madinah. Yang kedua, di Madinah itu ada pacar. Nah, ini namanya ada dan. Karena guru dan. Kenapa jadi hendak berpikir pindah ke Jakarta? Di Pondok Indah. Karena hendak menyebarkan agama Islam di Pondok Indah dan apa dannya ini sudah menunggu. Ada dannya ini, ada dannya ini. Nah, udah kompasnya udah lain, kompasnya rusak oleh. Jadi kiranya ini kata-kata diplomat. Kiranya masing-masing udah merasa, masing-masing udah
Siapa yang satu niat, siapa yang bercampur niat pindah ke sekumpul. Masing-masing udah tahu diri dan orang pun bisa menilai. Ini orang niatnya bercampur, ini orang niatnya berubah dari awal. Tapi namun yang menilai Allah, jadi kita tidak boleh menggaduhi bahasa Banjarnya. Jangan menggaduhi hal hewal orang. Orang mau obah niat, inya juga nang sakit. Orang ketat niat, inya juga nang unsong. Kita hanya memandang, orang nang menyang. Apa orang memandang, kita menyang. Dan lebih baik kita mengurus diri kita aja. Apakah diri kita, niat kita itu tetap, ataukah niat kita bercampur-campur? Kalau bercampur taubat daripada campuran supaya ikhlas. Kalau kita tetap ikhlas, kita minta tambah istiqamah sampai ke mati. Jangan sampai berubah. Barang siapa hijrahnya itu berpindahnya atau ibadahnya semata-mata karena ingin mencari dunia. Nah ini jelas tidak? Kenapa jadi pindah? Anggap berjualan. Di sana banyak orang datang berkumpul. Jadi undah anggap sambil berjualan. Sambil berjualan. Sambil itu ya kalau dan. Ya kalau dan. Ya kak. Nah ini. Mamun niatnya bercampur sambil berdagang. Nah ini. Sambil bercari. Nah di sini nang lajin beobat guru suka. Apabila dagangannya kada payo, pindah ke Banua Asal. Rumahnya kosong, ya kan? Guru didustai. Ulun doa, ndak pindah ke sini bolah rumah, ndak mengaji lawan andi kan? Doakan aja lakonnya. Isa kalinya rumahnya hidup rawan kelelawar, orangnya kada ada habarnya lagi. Kenapa? Karena inya kada ada bisi usaha bisi. Tujuannya hendak berusaha. Usaha kada ada, macet jalannya. Nah ini semua adalah niat. Ulun kada menyinggung siapapun kada. Ini keterangan hadis. Bukan menyinggung, masa kita bakawan bersinggungan. Kita bakawan itu kan becek-cokan aja. Artinya sikong mecek, sikong mecok. Taliur keduanya. Ya masing-masing niat itu tadi dol. Kalau guru adol pindah misalnya ke sekumpul karena guru masdar. Datang guru usuf karena kawal guru usuf ya guru masdar kada daerah lagi obah barangnya nih. Jadi berarti guru usuf bukan was-was ada. Guru adolnya nang kena was-was. Nah itu supaya kita perhatikan masing-masing niat kita kemari itu apa. Aku niat kemari hendak jadi kaum langgar. Jadi kaum. Nah yuk ujung-ujung jadi kaum. Ini sekalinya jadi kaum maruh jadi langgar gurih. Kaum apa itu? Kaum itu menjaga langgar. Ini nang menjaga langgar kehilangan tasbih. Lamun kehilangan tasbih kan guringnya kan nyanya banar. Dunia yusibuha yang akan dicapainya. Ini ada niatan orang nah beribadah hendak dapat dunia nang cagar dicapainya. Itu umum dunia tadi. Kenapa? Lalu dijelaskan lagi kepala dari dunia. Dunia itu kepala. Apa kepalanya? Munnya kepalanya masuk biasa apa tak? Munnya kepalanya masuk anu pertengahannya apa? Hah? Kalau awak lompat besok kepala masuk, kalau nak menonjol juga ambil belakang. So dokter Alim tahu banget. Ini hari ini dokter banyak banget sama motoran datang. Nak umpat mengaji. Awim ro'atin yang kihuha atau gadis
atau nini banyak bini-bini kan kenapa jadi nini jadinya kalau lawannya kai ada kesah dokter apa dokter Abimayu ya ada kesah bini-bini bakti lawan kuitan. Nah, karena aja dokter Yuli tadi artinya surga di bawah telapak kaki. Jadi si bini-bini ini bakti dengan umahnya. Abahnya udah meninggal duluan, bukan dipanggil Allah. Kemudian datang orang umur 100 tahun laki-laki. Datang meminang lawan bini-bini yang 16 tahun maka cantik. Ujar umahnya loh nang tuhatul umurnya lamun sanjatanya kada tentu mau kang andika ujar nang anak ulun kasarahan pian aja mah melihat urang bahari kasarah umah kawin limbah kawin ngaranna tuha tadi malam melihat yang 14 hanya melihat siop sudah nang jadi siop minto dokter lah mencapai kadada maraba. Nah raba-rabanya hatinya. Jadi maraba di hati. Ini git siapa? Urang tuha ujar bini-bini nenek samalam git umma wah ini git pian. Ujar kain turun tulang tangan. Nah neneknya ini git siapa? Samalam git umma wah ini git pian. Turun sampai ke sasaran. Ini git siapa semalam git umma yang sekarang git pian. Kajadian ketawa mati takajub. Mendadak serangan jantung. Apa kabar? Siapa waris? Waris siapa? Bininya mewaris. Nah, gunung belum runtuh, duit dapat paling sugihan. Nah, itu kalau orang menurut umat pasti sugih. Kisah itu terjadi, amun pian tak tahu, berjalan seluruh dunia pasti ketemu. Pasti ketemu. Apa guru masdar kalau mau tertawa nih ada apa pikiran? Guru masdar ada pikiran apa nih? Raba-rabanya hatinya dadanya